sesungguhnya bagi otoritas penegakan hukum untuk mencari faktor-faktor apa gerangan. Saya ulangi, faktor-faktor apa gerangan yang pada akhirnya membuat Dr. Icha mengambil keputusan sedemikian rupa. Kita mungkin runut dari kronologi kematian atau kronologi kasus Dr. Icha dulu ya. 13 Juni pasien datang, kemudian diduga diintimidasi oleh 3 anggota DPRD. Kemudian tanggal 15 Juni pasien sudah sembuh, kemudian Dr. Icha mulai mengalami perubahan sikap dan perilaku. Kemudian juga kami mendengar sempat dirawat juga Dr. Icha. 23 Juni Dr. Icha kembali ke Kupang, kemudian juga ada statement bahwa almarhumah ini tidak mau kembali bekerja karena takut dikatain dokter bodoh. Kemudian juga tanggal 26 Juni, Dr. Icha akhirnya ditemukan tidak bernyawa akibat bunuh diri. Anda melihat apakah ada implikasi dari tanggal 13 Juni hingga tanggal 26 Juni itu? Apakah tindakan yang diduga diintimidasi 3 anggota DPRD ini memang menjadi trigger? Atau gimana, Dok? Ketika Dr. Icha ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Mundur, ada peristiwa krusial berikutnya, tepatnya yang mendahului, yaitu peristiwa yang disebut-sebut sebagai intimidasi. Walaupun intimidasi juga menurut saya perlu kita telaah secara objektif ya. Apakah ini sebuah tafsiran yang sifatnya subjektif, misinterpretasi atau seterusnya. Tapi ada dua peristiwa. Kalau kita bangun kronologinya seperti itu, memang akan dengan serta-merta mudah bagi kita untuk mengatakan kehilangan nyawanya Dr. Icha adalah akibat intimidasi. Kalaulah kita anggap intimidasi itu ya. Dua itu saja, kausalitasnya ini sebabnya, ini akibatnya. Tapi bukan hanya saya yakin sekian banyak sarjana psikologi, sarjana kedokteran, apalagi di bidang psikiatri, sepertinya kita akan bersepakat untuk berteori bahwa adalah sebuah keputusan yang kompleks. Sebagai sebuah keputusan yang kompleks dan salah, pasti bisa dipastikan multifaktor. Penyebabnya pasti majemuk. Kalau kita kemudian berpijak pada teori ini, bahwa merupakan sebuah keputusan yang kompleks, salah, dan pasti multifaktor, maka sudah terlalu simplistis bagi kita untuk membangun kausal bahwa intimidasi merupakan satu-satunya faktor yang mengakibatkan terjadinya peristiwa kelam yang dialami oleh Dr. Icha. Kalau itu saja batasannya, cara memandangnya seperti itu, maka ini menurut saya akan menghasilkan penyederhanaan yang berlebihan. Oversimplification, bahkan gross generalization, sebuah penarikan simpulan yang sesungguhnya sama sekali tidak bersih. Nah, karena itu, sekali lagi tidak hanya dalam konteks klinis ya, tapi juga dalam konteks forensik, artinya konteks penegakan hukum, otoritas penegakan hukum tidak semestinya hanya berfokus pada masalah ada tidaknya intimidasi. Kemudian turunannya siapa yang melakukan intimidasi. Tidak. Lebih krusial, lebih penting sesungguhnya bagi otoritas penegakan hukum untuk mencari faktor-faktor apa gerangan. Saya ulangi, faktor-faktor apa gerangan yang pada akhirnya membuat Dr. Icha mengambil keputusan sedemikian rupa. Sudah barang tentu kita bisa bayangkan mencari faktor yang majemuk ini kompleksnya luar biasa. Tetapi itu harus dilakukan ketimbang nantinya terselenggara sebuah proses penegakan yang sekali lagi oversimplistis yang bahkan terkesan sebagai hiperkriminalisasi, yaitu proses pelaksanaan mekanisme pidana yang berlebihan dikarenakan mungkin karena desakan publik, karena sempitnya waktu, karena keinginan untuk mendapatkan promosi, dan seterusnya, dan seterusnya. Lantas faktor-faktor apa tuh, Pak Reza? Sayangnya banyak. Kita tidak cukup punya waktu, bahkan untuk 1 jam, 2 jam, kita butuh waktu ekstra. Coba dicek, adakah kemungkinan Dr. Icha punya problem yang berlangsung jauh sebelum peristiwa yang disebut sebagai intimidasi itu berlangsung? Satu, ada 4 dimensi lah kalau saya coba bikin lebih sistematis ya. Pertama, bagaimana pola belajar dan pola adaptasi seseorang dalam kesehariannya. Berarti ini mengharuskan kita untuk mengikuti bagaimana pola belajar, pola adaptasi seseorang dari waktu ke waktu. Rentang waktunya jadi panjang. Itu satu. Yang kedua, bagaimana ya seseorang mengekspresikan agresivitasnya. Setiap orang punya agresivitas. Setiap orang punya dorongan untuk berperilaku agresif. Mbak Dian pun pasti punya. Cuma persoalannya,
Kenapa ada orang yang kemudian mengekspresikan agresivitasnya dengan cara menyakiti dirinya sendiri atau bahkan menghabisi hidupnya sendiri? Ya. Dua. Yang ketiga, ini yang seketika. Pada momen yang disebut-sebut sebagai intimidasi itu berlangsung, kira-kira bagaimana ya proses berpikirnya Dr. Icha? Apakah proses berpikir itu wajar adanya? Atau juga dialami oleh dokter-dokter lain di unit gawat darurat ketika berhadapan dengan pasien dalam kondisi kritis? Karena pada akhirnya kita perlu menjawab, kalau dokter-dokter lainnya memang acap kali berhadapan dengan kegentingan sedemikian rupa di ruang gawat darurat, tapi kenapa hanya Dr. Icha? Ya. Maaf, bukan berarti maksud saya untuk memojokkan, tapi ini pertanyaan psikologis ya. Saya tidak sedang judgmental, tapi pertanyaan psikologis. Kenapa Dr. Icha yang mengambil keputusan itu? Padahal di rumah sakit perkiraan saya, di instalasi gawat darurat, berhadapan dengan pasien dalam kondisi kritis, lebih dari satu. Tapi kenapa kemudian Dr. Icha? Berarti pada momen ketika bertemunya Dr. Icha dengan pasien atau keluarga pasien, apa yang sesungguhnya berlangsung dalam proses berpikir Dr. Icha? Itu jamak atau ada kekhasan di situ? Dan yang keempat adalah kondisi-kondisi mental lainnya yang barangkali juga perlu kita cari tahu tentang Dr. Icha. Misalnya, apa kiranya obat-obatan yang dikonsumsi oleh Dr. Icha? Adakah persoalan-persoalan psikologis lainnya, masalah-masalah psikologis lainnya yang juga diidap oleh Dr. Icha selama sekian waktu lamanya? Itu juga perlu dicari tahu. Nah, dari 4 poin yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan semakin kita bisa insafi bahwa untuk memahami terjadinya peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Dr. Icha ini bukan persoalan yang remeh. Dan tidak bisa kita sederhanakan dengan membawa ke ranah hukum. Lalu mengatakan yang menyebabkan Dr. Icha memutuskan nasib sedemikian rupa adalah peristiwa intimidasi. Titik. Bagi saya, harus saya katakan itu penyederhanaan yang berlebihan. Jadi ada alasan yang lebih dalam dibandingkan Majemuk. Oke. Multifaktor. Faktor. Itu dulu yang harus kita gigit kuat-kuat agar kemudian pikiran kita selalu terbuka terhadap berbagai macam kemungkinan, berbagai macam faktor yang berkontribusi bagi peristiwa yang kita perbincangkan ini. Oke. Kesadaran kita tentang perbincangan ini sesungguhnya tentang hal yang kompleks semakin penting kita lakukan. Kenapa? Saya yakin Mbak Dian dan seluruh viewers Deep Talk sepakat. Kita tidak inginkan ada peristiwa serupa. Betul. Kita tidak ingin ada tetangga kita, keluarga kita yang mengambil keputusan dengan cara sedemikian rupa, kan kita tidak ingin. Nah, kalau kita ingin mencegah itu agar tidak berulang, agar tidak mewabah, karena sayangnya ada wabah itu ternyata ada istilahnya itu. Kalau kita ingin menolak adanya wabah, maka kita harus berangkat dari pemahaman yang utuh, yang menyeluruh, paling tidak tentang peristiwa ini.